Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 4, 5, dan 6. Di pembelajaran 4, kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang kedua, yaitu pola barisan, bangun datang, dan bangun ruang. Dan yang ketiga, yaitu pengolahan bahan alam dan buatan. Coba anak-anak, kalian perhatikan cerita berikut ini. Dayu dan teman-temannya berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-temannya menuju WC umum. Coba perhatikan bagaimana ya keadaan dari WC umum tersebut. Nah, tentu saja ya kotor, lembab, banyak sampah, dan tidak rapi. Nah, kotor, lembab, banyak sampah merupakan ciri-ciri WC umum yang kotor. Terus penyebab dari WC umum kotor itu apa ya anak-anak? Yang pertama yaitu banyak pengunjung yang tidak peduli terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu membuang sampah secara sembarangan sehingga akan menyumbat saluran air. Kemudian bagaimana ya caranya untuk membersihkan WC umum tersebut? Yang pertama yaitu lantai dan saluran air harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, membersihkannya itu dengan menggunakan pembersih lantai atau sabun. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kerajinan dari bahan buatan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana ya caranya untuk mengukir sabun batang. Sabun batang merupakan salah satu bahan buatan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ternyata sabun batang tersebut dapat kita hias menjadi sebagai berikut. Ada yang bentuknya itu bunga, kemudian ada boneka, kemudian ada ikan, kura-kura, hingga mobil. Nah, bagaimana ya caranya anak-anak untuk membuat hiasan dari sabun batangan? Yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama yaitu pensil, yang kedua yaitu pahat ukir atau pisau, dan yang ketiga yaitu sabun batangan. Cara membuatnya, yang pertama yaitu kalian harus melukis sabun batang sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, kalian mengukir sabun dengan menggunakan pahat ukir atau sabun. Dan yang ketiga yaitu haluskan permukaan sabun tersebut. Dan yang keempat yaitu hiasan selesai dan siap untuk dipajang. Nah, anak-anak, kalian masih ingat bukan mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Kita mempelajari bangun apa ya yang kemarin? Iya, kita mempelajari bangun ruang. Nah, bangun ruang ini merupakan salah satu contohnya yaitu balok. Di sini dapat kita lihat ya, di sini ada balok yang datar, kemudian ada yang tegak, datar lagi, tegak lagi, datar lagi, dan tegak lagi. Nah, sekarang tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut ini. Nah, di sini ada yang balok yang datar, kemudian ada yang tegak lagi, kemudian ada yang tegak lagi, kemudian ada yang datar, tegak, tegak, dan datar. Kira-kira selanjutnya bangun apa ya bentuknya? Ya, selanjutnya yaitu ada tegak dan tegak. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, yaitu makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Dan yang ketiga, yaitu bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat. Coba kita amati ya, gambar apakah ini? Bapak-bapak ini sedang apa ya anak-anak? Ya, bapak-bapak ini sedang melakukan kerja bakti. Manfaat dari kerja bakti itu sendiri, yang pertama yaitu kerja berat menjadi ringan, dan yang kedua yaitu pekerjaan akan cepat selesai, dan yang ketiga yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan.
Kemudian bagaimana ya caranya untuk menjaga kebersihan taman? Yang pertama yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Dan yang kedua, tanaman yang ada di taman harus dijaga, jangan sampai rusak. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gerakan melatih kebugaran jasmani. Salah satu melatih kekuatan otot perut adalah gerakan sit up. Namun, sebelum melakukan gerakan sit up, kita lakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan, berikut adalah gambar cara melakukan gerakan sit up. Selanjutnya, kita ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, kita akan belajar mengenai 3 materi juga. Yang pertama yaitu cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Dan yang ketiga yaitu pola barisan bangun datar dan bangun ruang. Nah, cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat adalah pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat hidup bersatu dengan teman. Kira-kira manfaatnya apa saja ya anak-anak? Yang pertama yaitu banyak teman. Yang kedua yaitu pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang ketiga yaitu bisa berbagi pengalaman dengan teman. Lalu apa ya akibatnya jika kita tidak bisa bersatu dengan teman? Yang pertama yaitu dibenci oleh teman. Yang kedua yaitu pekerjaan akan lama selesainya. Dan yang terakhir tentu saja kita tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini membawa apa ya? Ya, ini membawa vas bunga. Vas bunganya ini berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Coba kita lengkapi bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Di sini ada bangun ruang balok dan tabung. Coba kita anukan ya. Di sini ada balok, kemudian ada balok, yang kemudian ada tabung lagi, balok lagi, tabung, dan balok. Kira-kira selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya yaitu ada balok dan tabung. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan cara rajin mencuci tangan dan jangan lupa untuk memakai masker. Dan jangan lupa juga untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.